salah satu di antara mereka mendekatiku. Dia mulai meraba dan mencium tubuhku yang lagi setengah sadar. Lalu dia melucuti sebagian pakaian dalamku. Aku merasakan ada yang masuk dalam tubuhku, tapi aku tak berdaya. Aku lunglai mabuk. Setelah itu, kulihat samar-samar ada wajah berbeda di atas tubuhku. Sepertinya dia juga memasukkan sesuatu ke tubuhku. Lalu aku tak sadarkan diri karena sudah tidak kuat akibat pengaruh minuman beralkohol itu. Mungkin mereka semua memasukkan otongnya ke tubuhku. Namaku Rina. Di beberapa desa di sekitar tempat tinggalku, orang-orang lebih mengenalku sebagai penyanyi dangdut keliling, bukan penyanyi terkenal. Hanya biduan panggilan yang biasa mengisi acara hajatan, hitanan, atau hiburan malam di rumah-rumah warga. Hidupku sederhana. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa bersama ibuku. Rumah itu tidak besar, hanya 2 ruangan dan dapur kecil di belakang. Dindingnya dari tembok yang sudah mulai pudar warnanya, dan atapnya dari genteng lama. Setiap bulan, aku harus membayar uang tagihan listrik, membeli beras, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibuku sudah tidak bekerja lagi karena usianya yang tidak muda, jadi penghasilan rumah kami sebagian besar berasal dari pekerjaanku sebagai penyanyi. Penghasilanku tidak pernah tetap. Kadang dalam 1 minggu, aku bisa mendapat 2 atau 3 panggilan menyanyi. Biasanya dari orang yang mengadakan hajatan di desa-desa sekitar. Aku datang bersama pemilik sound system, atau kadang dijemput oleh orang yang punya acara. Tapi ada juga minggu-minggu yang sepi. Pada hari-hari seperti itu, aku hanya menunggu telepon atau pesan masuk di ponselku. Sambil menunggu, aku membantu pekerjaan rumah, mencuci pakaian, atau pergi ke pasar membeli bahan makanan seperlunya. Kalau sedang ada acara, aku akan bersiap sejak sore. Aku punya beberapa baju panggung yang selalu kupakai bergantian. Tidak banyak, tapi cukup untuk tampil di berbagai acara. Sepasang sepatu hak yang sudah agak lama juga masih kupakai sampai sekarang. Selama masih bisa dipakai, berdiri di atas panggung kecil dan menemani orang berjoget. Bagiku, itu sudah cukup. Upah yang kudapat dari menyanyi tidak selalu sama. Kadang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang sedikit lebih banyak jika acaranya besar. Aku tidak pernah pasang tarif. Tergantung pemberian pada yang punya hajat. Uang itu biasanya langsung kugunakan untuk kebutuhan rumah, membeli beras, membayar listrik, dan menyimpan sedikit untuk berjaga-jaga jika beberapa hari tidak ada panggilan menyanyi. Aku pernah menikah, tapi sekarang sudah bercerai. Malam hari adalah waktu kerjaku. Ketika banyak orang mulai berkumpul di acara hajatan atau pesta kecil di rumah warga, disitulah aku biasanya berdiri di depan mikrofon, menyanyikan lagu-lagu dangdut yang mereka minta. Sebagian orang datang hanya untuk menonton, sebagian lagi berjoget di depan panggung kecil yang dibuat dari papan kayu atau di lantai teras. Suasana seperti itu sudah biasa bagiku. Bagi orang lain, mungkin hanya hiburan malam. Tapi bagiku, itu adalah pekerjaan yang membuat dapur di rumah tetap bisa mengepul. Karena itulah, setiap kali ponselku berbunyi, aku selalu berharap itu adalah panggilan untuk menyanyi. Malam itu sebenarnya tidak ada rencana apa-apa. Sejak sore, aku hanya di rumah menemani ibu. Setelah maghrib, aku duduk di ruang depan sambil menonton televisi kecil yang suaranya kadang hilang, lalu timbul lagi karena antenanya sudah tua. Di luar rumah, suasana desa mulai sepi. Sesekali terdengar suara motor lewat di jalan depan rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput basah dari sawah di belakang rumah. Ponselku tergeletak di atas meja kecil di dekat televisi. Tiba-tiba ponselku itu bergetar. Sebuah panggilan masuk. Aku mengambilnya dan melihat nama yang muncul di layar. Amir. Aku sudah cukup sering mengenalnya. Amir bukan pemilik hajatan atau penyelenggara acara besar.
Biasanya, dia menghubungiku kalau ada teman-temannya yang sedang berkumpul dan ingin ada yang menyanyi. Untuk meramaikan suasana, aku mengangkat telepon itu. "Rin, lagi di rumah?" Suara Amir terdengar dari seberang. "Iya, di rumah." "Kenapa, Mir?" "Ini aku lagi kumpul sama teman-teman. Ada 3 orang di rumah temanku. Acaranya santai saja, Rin. Minum sedikit," mereka bilang. "Pengen ada yang nyanyi biar rame." Aku sedikit tersenyum mendengarnya. Hal seperti itu bukan hal baru bagiku. "Di mana tempatnya?" tanyaku. "Di rumah temanku, di desa sebelah, dekat jalan besar itu. Nanti aku jemput, kalau kamu bisa datang." Aku menoleh sebentar ke arah ibu yang sedang duduk di tikar ruang tengah sambil merapikan sayuran untuk dimasak besok pagi. "Jam berapa mulai?" tanyaku lagi. "Sekarang saja. Kita cuma kumpul-kumpul biasa. Kamu nyanyi saja beberapa lagu, nanti ada uangnya." Aku mengangguk, walaupun Amir tidak bisa melihatnya. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Telepon ditutup. Aku segera masuk ke kamar. Tidak perlu waktu lama untuk bersiap. Aku sudah terbiasa kalau harus berangkat mendadak seperti ini. Di lemari kecil, aku memilih salah satu baju panggung yang biasa kupakai. Sebuah gaun seksi tapi sederhana, yang masih terlihat rapi. Walaupun sudah sering kupakai di beberapa acara. Aku juga merapikan rambut dan sedikit memakai bedak, serta lipstik tipis di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Tidak perlu berlebihan. Yang penting terlihat pantas saat bernyanyi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. "Rin," panggil seseorang dari luar. Aku keluar ke teras. Amir sudah datang dengan motornya. Ia memakai jaket tipis dan sandal, seperti orang yang memang hanya keluar untuk berkumpul santai. "Ayo, teman-temanku sudah nunggu," katanya. Aku mengangguk, lalu berpamitan kepada ibu. "Bu, aku ada panggilan nyanyi sebentar." Ibu hanya mengangguk pelan. Ia sudah sangat terbiasa dengan pekerjaan malamku. Aku naik ke motor Amir, dan kami pun berangkat. Jalan desa malam itu cukup lengang. Lampu-lampu rumah terlihat redup dari kejauhan. Sesekali kami melewati warung kopi yang masih buka, dengan beberapa orang yang duduk di depannya. Perjalanan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit dari rumahku. Motor Amir akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar di pinggir desa. Lampu di terasnya terang, dan dari dalam rumah sudah terdengar suara orang-orang tertawa. "Sudah pada kumpul," kata Amir sambil mematikan mesin motor. Kami masuk ke dalam rumah. Di ruang depan sudah ada 3 orang. Laki-laki duduk melingkar di lantai. Di tengah mereka ada beberapa botol minuman keras dan gelas-gelas yang sebagian sudah terisi. Ketika melihatku masuk bersama Amir, mereka langsung menoleh. "Nah, ini dia penyanyinya sudah datang," salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum lebar. Suasana ruangan itu terasa santai. Tidak ada panggung, tidak ada sound system besar seperti di acara hajatan. Hanya sebuah speaker kecil dan mikrofon yang sudah disiapkan di sudut ruangan. Salah satu dari mereka berdiri lalu menyerahkan mikrofon itu kepadaku. "Nyanyi saja yang enak didengar, biar malam ini lebih hidup." Aku tersenyum kecil sambil menerima mikrofon itu. Malam itu pun dimulai. Seperti banyak malam-malam lainnya yang pernah kujalani sebagai penyanyi panggilan, ada suasana pesta kecil di rumah itu. Ruang tamu rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk 5 orang duduk melingkar di lantai. Karpet tipis digelar di tengah ruangan, dan di atasnya sudah ada beberapa botol minuman, gelas kaca, serta bungkus kacang dan rokok yang berserakan. Di sudut ruangan, sebuah speaker aktif
berdiri di dekat televisi. Mikrofon yang tadi diberikan kepadaku sudah terhubung ke speaker itu lewat kabel yang menjulur di lantai. Salah satu dari mereka membuka aplikasi karaoke di televisi. Layar langsung menampilkan daftar lagu-lagu dangdut yang cukup familiar bagiku. "Rin, nyanyi yang enak dulu. Lagu yang bikin santai," kata salah satu dari mereka sambil menuangkan minuman ke dalam gelas. Aku mengangguk kecil. Musik mulai terdengar dari speaker. Lagu dangdut lama yang sudah sangat sering kunyanyikan di berbagai acara desa. Aku berdiri di dekat televisi sambil memegang mikrofon, lalu mulai menyanyi, mengikuti musik yang mengalun pelan. Aku juga berjoget pelan. Suasana ruangan langsung berubah. Tawa dan obrolan mereka mulai bercampur dengan suara musik. Salah satu dari mereka bahkan ikut bernyanyi pelan dari tempat duduknya. Sambil tertawa, Amir duduk tidak jauh dariku. Sesekali dia ikut menepuk tangan mengikuti irama lagu. Di tengah ruangan, gelas-gelas minuman terus terisi. Bau minuman bercampur dengan asap rokok yang mulai memenuhi ruangan. Aku sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Aku terus menyanyi satu lagu, lalu lagu berikutnya lagu dangdut lama, kemudian lagu koplo yang lebih cepat temponya. Ketika musik mulai lebih cepat, salah satu dari mereka berdiri. "Ayo yang agak goyang," katanya sambil tertawa. Ia mulai berjoget di depan televisi dengan gerakan yang tidak terlalu rapi, tapi membuat yang lain tertawa melihatnya. "Rin, lagu yang rame sedikit, seru yang lain." Aku memilih lagu yang lebih cepat. Begitu musiknya dimulai, suasana langsung menjadi lebih hidup. 2 orang dari mereka ikut berdiri dan berjoget di tengah ruangan. Langkah mereka kadang goyah karena minuman yang sudah beberapa gelas masuk sejak aku datang. Tapi suasananya tetap seperti kumpul santai saja. Tawa mereka sering pecah di antara lagu-lagu yang kunyanyikan. Kadang salah satu dari mereka menghampiri untuk memasukkan uang ke tangan atau ke dadaku yang sedikit terbuka sebagai saweran kecil. Aku hanya tersenyum sambil terus bernyanyi. Botol-botol minuman di tengah ruangan perlahan mulai berkurang isinya. Gelas-gelas kembali diisi. Percakapan mereka juga semakin keras. Sesekali salah satu dari mereka meminta lagu tertentu. "Rin, lagu yang sering di hajatan itu." Aku langsung mencari lagu yang dimaksud di layar televisi. Musik kembali mengalun. Aku menyanyi lagi, sementara mereka kembali duduk minum. Lalu sesekali berdiri untuk berjoget. Waktu berjalan cukup cepat. Jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Udara di dalam ruangan terasa lebih hangat karena pintu dan jendela sebagian tertutup. Asap rokok tipis menggantung di bawah lampu yang menyala terang. Suasana yang awalnya hanya kumpul santai perlahan menjadi lebih bebas. Tawa mereka lebih keras, gerakan mereka lebih lepas, dan musik dangdut yang terus berganti membuat ruangan kecil itu tetap ramai. Aku masih berdiri di tempat yang sama, memegang mikrofon, menyanyikan lagu demi lagu seperti biasa kulakukan di banyak malam lainnya. Lagu yang kunyanyikan baru saja selesai. Ketika musik berhenti sebentar, salah satu dari mereka mengambil alih mikrofon untuk mengganti lagu di televisi. Aku menurunkan mikrofon dan duduk di kursi plastik dekat dinding. Tenggorokanku mulai terasa kering setelah menyanyikan banyak lagu. Salah satu dari mereka menyodorkan gelas. "Minum dulu, Rin." Aku hanya meneguk sedikit air dari botol yang ada di dekatku. Sementara di tengah ruangan, mereka masih tertawa dan saling bercanda. Botol minuman di lantai sudah beberapa kali berganti. Gelas-gelas yang tadi penuh, sekarang sebagian sudah kosong. Amir duduk bersandar ke dinding sambil merokok. Asap tipis melayang di bawah lampu ruang tamu. "Nyanyi lagi nanti ya, Rin," katanya santai. Aku mengangguk. Salah satu teman Amir kemudian mendekat. Ia duduk tidak jauh dariku. Wajahnya sudah agak merah karena minuman. "Capek ya?" tanyanya. "Lumayan," jawabku pendek. Ia tersenyum kecil
lalu membuka dompetnya. Dari dalam dompet itu, ia mengambil beberapa lembar uang kertas dan meletakkannya di tanganku. Buat kamu, aku melihat sekilas jumlahnya. Lebih banyak dari biasanya, orang memberi saweran di acara seperti ini. Dia mendekatiku, lalu menciumku, dan aku membiarkan pipiku disentuhnya. Aku memasukkan uang itu ke saku kecil di baju panggungku itu. Tidak lama kemudian, ia kembali mengeluarkan uang dari dompetnya. Kali ini, lebih banyak lembar-lembar uang itu dilipat kasar, lalu dimasukkan ke dalam pakaian sekitar dadaku. Dengan cepat, ini juga, katanya singkat. Teman-temannya yang lain memperhatikan dari tempat duduk mereka. Beberapa di antara mereka tertawa kecil. Suasana ruangan masih terasa santai seperti sebelumnya. Musik di televisi kembali menyala pelan, tapi tidak ada yang langsung berdiri untuk berjoget. Lampu ruang tamu tetap terang. Pintu depan masih terbuka sedikit, membiarkan angin malam masuk ke dalam rumah. Di ruangan itu hanya ada kami berlima. Lagi-lagi, aku disodorkan gelas berisi minuman. Awalnya hanya segelas, lalu bertambah dan bertambah lagi. Selang beberapa menit kemudian, reaksi dari minuman itu membuatku setengah sadar. Tak terasa, antara sadar dan tidak, aku mulai duduk di lantai dan bersandar ke tembok ruangan. Salah satu di antara mereka mendekatiku. Dia mulai meraba dan mencium tubuhku yang lagi setengah sadar. Lalu dia melucuti sebagian pakaian dalamku. Aku merasakan ada yang masuk dalam tubuhku. Tapi aku tak berdaya. Aku lunglai mabuk. Setelah itu, kulihat samar-samar ada wajah berbeda lagi di atas tubuhku. Sepertinya dia juga memasukkan sesuatu ke tubuhku. Lalu aku tak sadarkan diri karena sudah tidak kuat akibat pengaruh minuman beralkohol itu. Kemungkinan besar, menurutku, mereka semua memasukkan otongnya satu persatu ke tubuhku, termasuk Amir. Aku sudah tak ingat lagi. Ketika aku membuka mata, cahaya pagi sudah masuk melalui celah jendela kamarku. Langit kamar rumah yang sudah sangat kukenal terlihat samar di atas kepalaku. Untuk beberapa detik, aku hanya berbaring diam, mencoba memahami di mana aku berada. Kepalaku terasa berat, seperti habis dipukul sesuatu dari dalam. Aku mengedipkan mata beberapa kali. Pelan-pelan, aku bangun dari posisi tidur. Kasur tipis yang biasa kupakai masih sama seperti biasanya. Selimutku terlipat di bagian kaki. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Ini memang kamarku. Dari luar kamar, terdengar suara ibu di dapur. Bunyi sendok yang beradu dengan panci dan suara kompor menyala membuat suasana rumah terasa seperti pagi-pagi lainnya. Aku duduk di tepi kasur sambil memegang kepalaku yang masih terasa pening. Ingatan tentang malam sebelumnya muncul sedikit demi sedikit. Rumah yang cukup besar di desa sebelah. Suara musik dari televisi. Tawa orang-orang yang duduk melingkar di lantai. Mikrofon yang kugenggam sambil menyanyikan beberapa lagu dangdut. Setelah itu, ingatanku mulai kabur. Aku berdiri perlahan, lalu berjalan menuju cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Di pantulan cermin itu, kulihat wajahku sendiri. Bedak di wajahku sudah tidak rapi. Lipstik yang semalam kupakai terlihat sedikit melebar di sudut bibir. Rambutku juga agak berantakan, seperti orang yang baru bangun tidur. Setelah malam yang panjang, aku mengusap wajahku pelan. Lalu tanganku secara refleks merogoh saku kecil di baju panggung yang masih kupakai. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas. Aku mengeluarkannya. Ternyata bukan hanya beberapa lembar. Ada cukup banyak uang yang terlipat tidak rapi di sana. Lembar-lembar uang ratusan ribu bercampur dengan beberapa lembar lainnya. Aku menghitungnya secara cepat di atas kasur. Jumlahnya cukup banyak untuk ukuran saweran di acara kecil seperti semalam. Lumayan juga, gumamku pelan. Kemungkinan besar, itu uang yang diberikan teman-teman Amir saat aku bernyanyi semalam. Di acara seperti itu, memang kadang ada yang memberi lebih.
Kalau suasananya sedang ramai, setelah memasukkan kembali uang itu ke dalam tas kecilku, aku berdiri dan berjalan menuju kamar mandi di belakang rumah. Lantai kamar mandi masih terasa dingin saat kakiku menyentuhnya. Aku membuka keran air, lalu menyiram wajah dan kepalaku. Air dingin sedikit mengurangi rasa berat di kepalaku. Setelah itu, aku menyiram tubuhku dengan air dari ember. Ketika air mengalir di tubuhku, aku sempat merasa ada bagian tubuh yang terasa agak tidak nyaman. Dan aku berjongkok untuk pipis. Seperti ada bagian terluka di sisi dalamnya dan terasa perih jika terkena air. Aku menoleh sebentar ke arah bagian tengah selangkangan pahaku. Di bawah cahaya lampu kamar mandi, kulihat ada sedikit pembengkakan di kedua sisi kulitnya. Tidak terlalu besar, tapi cukup terasa perih jika disentuh. Aku sempat berpikir, apa rasa perih ini akibat tadi malam aku digilir oleh mereka, atau mungkin karena terlalu lama duduk di lantai semalaman, atau karena kelelahan setelah bernyanyi cukup banyak lagu. Aku tidak terlalu memikirkannya lama. Yang penting, aku masih sehat dan dapat uang banyak. Aku kembali menyiram tubuhku sampai benar-benar bersih, lalu keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang sudah terasa lebih segar. Ketika aku kembali ke ruang depan, ibu sedang duduk di tikar sambil memotong sayur. "Kamu pulang larut malam sekali ya?" katanya tanpa menoleh. "Iya, Bu Nyanyi, di rumah orang," jawabku sambil duduk di dekatnya. Ibu hanya mengangguk kecil. Ia memang sudah sangat terbiasa dengan pekerjaanku yang sering pulang larut malam. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasa. Aku membantu ibu merapikan rumah, lalu beristirahat sebentar karena tubuhku masih terasa agak lelah. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku yang sedang duduk di teras langsung menoleh ke arah jalan. Seorang laki-laki turun dari motor dan berjalan ke arah rumah. Aku sempat mengingat wajahnya. Ia bukan Amir, tapi aku pernah melihatnya sebelumnya. "Rina ya?" tanyanya ketika sampai di teras. "Iya," jawabku. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tas kecil dari jok motornya. "Ini tas make up kamu yang ketinggalan semalam." Aku baru sadar bahwa tas kecil tempatku menyimpan bedak dan lipstik memang tidak ada sejak pagi. "Terima kasih," kataku sambil menerimanya. Laki-laki itu tersenyum sedikit. "Tadi malam saya yang mengantarkan kamu pulang," katanya. Aku mengerutkan dahi sedikit. "Serius?" tanyaku penasaran. "Iya. Waktu itu kamu sudah agak mabuk, jalannya juga sempoyongan. Amir minta saya mengantarkan kamu pulang." Aku mencoba mengingat kembali kejadian semalam, tapi yang muncul hanya potongan-potongan suasana. "Untung saya pernah lihat kamu turun di rumah ini sebelumnya," lanjutnya. "Jadi saya tahu alamatnya." Aku mengangguk pelan. "Ya sudah, yang penting kamu sudah sampai rumah dengan selamat," katanya lagi. Sebelum pamit, setelah motor itu pergi meninggalkan halaman, aku kembali duduk di teras rumah dengan tas kecil make up di tanganku. Angin sore berhembus pelan dari arah sawah di belakang rumah. Hari itu terlihat seperti hari biasa di desa. Orang-orang mulai pulang dari sawah. Beberapa anak kecil bermain di jalan dan suara ayam terdengar dari rumah-rumah tetangga. Sementara aku duduk diam di teras, masih merasakan sisa-sisa lelah dari malam yang panjang.